Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Jani dari kelas 10 MIPA 6, nomor 17, dan pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan mengapa kegiatan-kegiatan tersebut termasuk gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah peraturan, gerak vertikal bawah, gerak vertikal atas, gerak jatuh bebas, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah peraturan, dan gerak parabola. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah nama dari suatu gerak benda yang memiliki kecepatan beraturan atau tetap. Pada gerak lurus beraturan, percepatannya 0. Contoh gerak lurus beraturan adalah sepeda yang berjalan dengan kecepatan konstan. Ini termasuk GLB karena kecepatannya yang konstan atau tetap dan tidak memiliki percepatan. Lalu yang kedua yaitu gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. GLBB juga diartikan sebagai gerak lurus suatu objek, di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. Berikut ini adalah contoh dari GLBB dipercepat. Kegiatan tersebut termasuk GLBB karena pada awalnya kecepatan motor sama dengan 0. Lalu setelah mengalami percepatan, dari waktu ke waktu, kecepatan motor berubah, semakin lama semakin cepat. Yang ketiga, gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Berikut ini adalah contohnya. Pulpen jatuh termasuk gerak jatuh bebas karena kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak ini hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian yang keempat yaitu gerak vertikal atas atau GVA. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Melempar bola ke atas adalah salah satu contohnya. Hal tersebut termasuk gerak vertikal ke atas karena benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan G saat turun. Yang kelima adalah gerak vertikal bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal atau V0 tidak sama dengan 0 secara tegak lurus. Ketika benda jatuh, percepatan gravitasi konstan dan bernilai positif. Melempar bola ke bawah adalah contoh gerak vertikal ke bawah karena bola dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu secara tegak lurus. Yang keenam adalah gerak parabola atau GP. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Salah satu contoh gerak parabola adalah bola yang dilambungkan ke atas lalu jatuh ke tanah. Ini termasuk gerak parabola karena gerak bola membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal dan bola melakukan gerak lurus beraturan ke arah sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan ke arah sumbu Y. Di video ini terlihat bahwa gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut tertentu terhadap garis horizontal. Kemudian yang ketujuh adalah gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dan kecepatannya tetap. Contoh dari gerak melingkar beraturan adalah gerak jarum jam. Ini termasuk GMB karena lintasannya berupa lingkaran, walaupun frame jamnya berupa kotak, tetapi lintasan gerak jarum jamnya berupa lingkaran dan kecepatannya tetap. Lalu walaupun kecepatan pada GMB besarnya selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah dan arah kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Hal ini berarti bahwa arah kecepatan atau V selalu tegak lurus terhadap garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tangkap vektor kecepatan pada waktu tersebut. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan merupakan sebuah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Dalam gerak ini terdapat percepatan tangensial yang dalam hal ini sama dengan percepatan linear yang menyinggung lintasan lingkaran atau berhimpit dengan arah kecepatan tangensial. Contoh dari gerak melingkar berubah beraturan adalah roda motor dari keadaan diam, kemudian berputar makin lama makin cepat, sampai akhirnya laju perputaran roda tersebut tetap. Lalu bisa kita lihat dari video ini, roda kemudian makin lama makin lambat, sampai akhirnya kembali ke posisi diam.
Roda motor tersebut awalnya diam, lalu setelah motor digas, kecepatan sudutnya meningkat, maka terjadi penambahan kecepatan atau yang disebut percepatan, sehingga percepatan sudutnya bernilai positif atau yang disebut sebagai GMBB dipercepat. Setelah beberapa lama, gas motor dilepas, kecepatan sudutnya menurun, maka akan terjadi pengurangan kecepatan atau yang disebut perlambatan, sehingga percepatan sudutnya bernilai negatif yang disebut juga sebagai GMBB diperlambat. Ini termasuk GMBB karena lintasannya berupa lingkaran, gerak benda dipengaruhi oleh gas sentripetal, terjadi perubahan kecepatan sudut, dan percepatan sudutnya tetap. Itu saja dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.